Negara yang pertama yaitu Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal, merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal, paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Terdapat pula Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Dan yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga ada pendidikan profesi. Yang kedua yaitu ada negara Finlandia. Finlandia terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ada beberapa alasan yang membuat Finlandia memiliki sistem terbaik. Yang pertama yaitu kesejahteraan anak yang utama. Sistem unik dengan nama Brain Breaks ini dilaksanakan setiap 45 menit murid diberikan istirahat selama 15 menit. Kemudian yang kedua yaitu mendorong produktivitas dan kreativitas. Jadi, murid di Finlandia diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dan tidak dituntut untuk mengerjakan tugas yang banyak. Yang ketiga yaitu ketika brain breaks, murid bermain di luar kelas. Di Finlandia, setiap murid diberi kebebasan untuk bermain agar mereka tidak merasa stres yang berlebihan dan otak mereka tetap jernih dalam berpikir dan belajar. Murid banyak bergerak dan berdiri saat belajar di kelas. Standing desk, exercise ball. Kemudian waktu luang penting bagi pertumbuhan anak. Berbeda dengan di Indonesia, di Finlandia, setiap anak diberikan waktu yang berkualitas. Yang kedua yaitu hubungan antara guru dan murid. Murid di kelas tidaklah banyak, sehingga setiap guru mengenal muridnya satu persatu. Di Finlandia, guru dengan predikat yang baik dan muridnya diperhatikan secara langsung. Jadi guru tidak berfokus pada semua murid. Setiap muridnya diperhatikan satu persatu dan ditanyakan bakat minatnya di mana. Guru memahami anak didiknya sehingga dapat membantu mereka dalam belajar. Kemudian di Finlandia terdapat human bingo, di mana kita mencari orang dengan deskripsi sesuai dengan yang ditulis dalam kotak bingo, agar setiap orang bisa berkenalan dan mengetahui hal unik dari teman sekelasnya. Dengan human bingo ini, kita dapat membangun hubungan erat antara guru dan murid, karena hubungan antara guru dan murid itu sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Yang ketiga, ada berikan kebebasan pada murid. Di Finlandia, kebebasan itu setara dengan kebahagiaan. Jadi dengan diberikannya kebebasan pada murid, maka murid tersebut akan bahagia dan kesehatan otaknya lebih terjamin sehingga mereka mampu berpikir secara kritis.
Seperti pada video tersebut, dijelaskan bahwa setiap murid dengan memberikan kesempatan mereka untuk mandiri, tim bisa fokus membantu murid yang kesulitan. Kebebasan bisa diartikan dengan memberikan pilihan. Murid di Finlandia diberikan kebebasan untuk memilih apapun yang mereka sukai. Tidak dituntut untuk memilih pilihan guru atau yang sesuai dengan kemauan guru. Yang ketiga yaitu ada Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya. Tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Pada umumnya, kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan sebagai alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi ilmu pengetahuan, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan. Pendidikan bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar dan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder. Karena itu, para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya di berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pendidikan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi, melalui pemerintahan, negara-negara bagian atau stage. Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintah Federal di Washington. Namun, kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi ke kantor pendidikan distrik dan kepada badan-badan penyantun, college, dan universitas. Manajemen pendidikan di ES dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat ES adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal. Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika.